Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibi qulubina Abul Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa habibul qabil al-qahirin washabil muntajibin bima ta'ala bi'adahuna tabarrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim ke bulan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Yang saya muliakan dan saya hormati Shahibul Bait, Ibu Merli dan keluarga besarnya. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustadzin Al-Kiram, Al-Ustadz Juliadi, juga guru saya Habib Ari, guru saya Prof. Rusmul, dan guru saya Ustadz Kebara, dan Bapak Ibu sekalian yang mantan sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di bulan Ramadan ini insyaallah untuk bisa mencicipi hidangan rohaniah di bulan Ramadan ini. Semoga insyaallah kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu tidak lebih dari kadar setiap orang. Lailatul Qadar adalah kadar dan kitab yang kita amalkan dan dilakukan di bulan Ramadan ini. Jadi pada hakikatnya setiap orang akan mendapatkan kadarnya sendiri di bulan Ramadan ini. Seluas apa yang kita amalkan, seluas itulah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah masih ada hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pintu rahmatnya untuk diberikan keluasan hati kita dan mencicipi lebih banyak lagi di dalam rohaniah di bulan Ramadan ini. Untuk bersabar kepada Imam Ulama Ali bin Abi Thalib alaihissalam, mengutip dalam Nahjul Balaghah hikmah 43, Sayi'atun tasukmuka khairun innallahi min hasanatin tu'jibuka. Yang artinya suatu perbuatan buruk yang menggelisahkanmu itu lebih baik di sisi Allah daripada kebaikan yang menakjubkanmu. Ini hadis luar biasa dari Amirul Mukminin. Karena kebanyakan kita setelah melakukan amal kebaikan, kita takjub kepada amal kita sendiri, kagum dengan amal kita sendiri. Dan boleh jadi kekaguman kita kepada amal itu membuat kita jatuh dalam keangkuhan, ria, dan seterusnya. Imam Ali memperingatkan kita bahwa perbuatan buruk yang menggelisahkan kita di sisi Tuhan itu lebih baik daripada amal baik yang membuat kita takut. Mungkin seringkali kita berbuat amal baik, dan amal baik itu membuat kita takjub pada diri kita sendiri, kagum pada diri kita sendiri, sehingga kita melupakan bahwa sebenarnya kebaikan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Bahwa semua kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena kita manusia biasanya lupa ketika kita berbuat kebaikan. Ketika kita berbuat kebaikan, kita lebih mendahulukan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ketika kita bisa membantu orang lain, membantu orang-orang dekat kita, kita akan mengatakan, itu kan karena saya, untung ada saya, kalau bukan saya, dia tidak akan sampai kepada apa-apa.
Biasanya kita mengucapkan ini kepada orang yang kita bantu. Kita mengagungkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Quran sudah mengingatkan kita wa ma'asobatan min hasanatin fa min Allah. Semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab para maksumin, mereka senantiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada diri mereka sendiri. Jadi nggak terlalu jelas suaranya ke belakang. Terlalu tinggi bassnya. Oh, bassnya terlalu tinggi dah. Sebab itulah kalau kita misalnya membaca doa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mendahulukan Allah daripada dirinya. Jadi Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Bahasa maksumin bukan saya memohon kepadamu ya Allah, tetapi Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku bermohon kepadamu. Maksumin selalu mendahulukan Allah daripada dirinya sendiri. Dan begitulah adab seorang hamba, dimanapun dia senantiasa mendahulukan Allah daripada dirinya sendiri. Dan puncak adab itu adalah ketika semuanya dia akan menyaksikan bahwa semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang-kadang ketika kita berbuat kebaikan, kita takjub kepada perbuatan itu, tapi hadis ini menjelaskan bahwa keburukan yang menggelisahkan kita itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Imam menyuruh kita untuk senantiasa punya kesadaran ilahiyah, bahwa dimanapun kita berada, seharusnya kesadaran ilahiyah itu senantiasa hadir di dalam diri kita. Kita baru saja membaca Quran. Di surah itu kita membaca fitratullahi fataran nas 'alaiha. Dengan fitrah Allah lah manusia diciptakan. Salah satu perbedaan penciptaan manusia dengan makhluk yang lain, hanya pada manusia dijelaskan fitratullahi fataran nas 'alaiha. Dengan fitrah Allah manusia diciptakan, dan fitrah Allah ini berasal dari wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruhku padanya. Peniupan ruh inilah yang di dalam diri manusia disebut dengan fitrah. Ulama kita menggambarkan fitrah ini seperti bunga yang kalau kita lalai menyiramnya maka bukan ini akan layu, tapi kalau kita rajin menyiramnya maka dia akan senantiasa mekar. Apa yang kita lakukan malam ini, hari ini, semuanya tidak lain adalah bagaimana kita, hati kita, bunga yang ada dalam diri kita, insya Allah senantiasa mekar, dan kesadaran itulah yang akan menjaga diri kita. Jadi kalau fitrah ini senantiasa hadir dalam diri kita, fitrah inilah yang akan membuat kita terhindar dari perbuatan yang tercela. Dia seperti alarm. Setiap kita bergerak menuju hal yang tercela, maka fitrah ini akan senantiasa hidup dan memerintahkan kita untuk meninggalkannya. Dan inilah yang hadis dimaksud bahwa perbuatan buruk yang menggelisahkanmu itu di sisi Allah lebih baik daripada perbuatan baik yang membuatmu takjub. Hadis ini juga menggambarkan bahwa fitrah Allah yang masih terjaga itu seperti pelita yang ada di dalam diri. Jadi kalau kita sering mendengar hadis bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada manusia jalan baik dan jalan buruk. Dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha inilah manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau fitrah manusia hadir, fitrah manusia tumbuh, kita akan bisa membedakan mana jalan baik dan mana yang buruk. Minimal, paling minimal kita seperti yang dijelaskan dalam hadis, ketika kita berbuat sesuatu yang tidak sepatutnya membuat kita gelisah, minimal itu yang kita miliki dalam hadis ini.
Jadi kalau kita berbuat sesuatu perbuatan yang tercela dan membuat kita gelisah, berarti hal itu falhamaha fujuraha minimal sudah hadir di dalam diri kita. Jadi ini mungkin yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang senantiasa sadar. Nah, semakin kita memupuk fitrah ilahi dalam diri, insya Allah dia akan semakin terang dan menjadi petunjuk bagi kita untuk membedakan mana jalan benar dan mana jalan yang batil. Jadi seringkali kebaikan yang kita lakukan membuat kita takjub pada diri sendiri dan perlahan-lahan akan membuat kita ujub. Ujub ini bangga terhadap diri kita sendiri dan pada akhirnya kita akan jatuh dalam keangkuhan. Itu mungkin tidak kita sadari, makanya sedari awal sebenarnya kita harus memahami beberapa hal. Pertama, bahwa dari sisi pengetahuan seharusnya kita meminjam bahasa malaikat. Jadi ketika Tuhan mengumumkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan manusia di bumi. Malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah manusia ini senantiasa menumpahkan darah dan berbuat kefasadan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, kata malaikat, senantiasa bertasbih dan memujimu. Kemudian Tuhan menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya aku lebih tahu dari kalian. Kemudian malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami tahu kecuali yang Engkau ajarkan. Nah, kita sebagai manusia seharusnya mengikuti bahasa malaikat untuk senantiasa sadar bahwa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, bahwa ilmu dan pengetahuan kita ini yang kita miliki ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat hamba itu sebenarnya hakikat yang fakir. Dan Tuhan yang Tuhan ajak itu adalah dimensi kefakiran manusia. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Yang Tuhan panggil adalah dimensi kefakiran. Kalau kita selama ini merasa punya ilmu, merasa punya sesuatu, merasa punya hal yang untuk kita tunjukkan, berarti kita belum layak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Tuhan panggil, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kalian fakir menuju Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang kita miliki adalah kefakiran. Karena itu Rasulullah dalam menjelaskan tentang dirinya, al-faqru fakhri, kefakiranku adalah keagunganku, kata Rasulullah. Karena dengan kefakiran itulah Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang dengan dirinya itu disebut dengan bi'abdihi, hamba yang mutlak. Kalau nabi-nabi lain disebut namanya wa min abdihi Sulaiman, tetapi Rasulullah mutlak hamba bi'abdihi, hambanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan Rasulullah ini sampai kepada kefakiran mutlak sehingga hanya beliau yang disebut dalam Al-Quran bi'abdihi, hambanya secara mutlak. Itu menegaskan bahwa dengan kefakiran inilah manusia akan dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa punya sesuatu, sebenarnya kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan kefakiran ini sebenarnya juga terkait dengan ya aituhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang sampai kepada kefakiran, dia akan merasakan satu bentuk ketenangan yang luar biasa. Jadi kefakiran ini erat kaitannya dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Karena jiwa yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kesadaran bahwa dia tidak punya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kita disebutkan la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran wala hayatan wala mautan wala nusyuran. Manusia ini tidak memiliki la yamliku li nafsihi naf'an, manfaat bukan milik dia, keuntungan bukan milik dia. La yamliku naf'an wala dharran, kerugian bukan milik dia. Wala mautan, kematian bukan milik hamba.
wala hayatan, kehidupan bukan milik hamba, wala nusyuran, bahkan kebangkitan bukan milik kita. Jadi kehidupan bukan milik kita, kematian bukan milik kita, kerugian bukan milik kita, keuntungan bukan milik kita, bahkan kebangkitan pun bukan milik kita. Dan itu ditegaskan yang sering kita baca setelah sholat asar, akid, itu kita baca la yamliku nafsin naf'an wala dharran wala hayatan wala mautan wala nusyuran. Itu sering kita baca, dan ini menegaskan bahwa manusia sebenarnya tidak punya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seharusnya ini yang kita tegaskan di dalam diri, dan insya Allah kalau ini senantiasa kita ingat, kita akan senantiasa merasa rendah hati di hadapan siapapun, karena kita sadar bahwa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak ada yang kami ketahui kecuali yang Engkau ajarkan. Nah, ujub selain membuat manusia angkuh, tetapi ujub ini adalah penghalang manusia untuk menggapai perjalanan rohani. Jadi kalau kita sadar bahwa kita adalah seorang pejalan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan ini juga menjadi hal yang sangat penting, karena sadar atau tidak sadar sebenarnya wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah segala sesuatu perkara akan kembali. Jadi mau kita sadar atau tidak sadar sebenarnya wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah segala perkara akan kembali. Karena itu teorianya kita sebenarnya menyadari bahwa kita ini semuanya melakukan satu bentuk perjalanan. Dan kalau kita menyadari bahwa kita seorang pejalan, maka seluruh yang kita lakukan sebenarnya dalam korelasinya kita sebagai seorang pejalan. Dan kalau kita menyadari ini, insya Allah kesadaran ini akan menjaga kita, sebagaimana dalam hadis yang kita baca dalam Nahjul Balagha, bahwa kesadaran perbuatan buruk yang menggelisahkan kita di sisi Tuhan itu lebih baik daripada perbuatan baik yang membuat kita takjub. Tapi kalau kita punya kesadaran bahwa kita senantiasa sebagai seorang pejalan, orang pejalan ini dia akan mawas diri apa yang dia lakukan, baik yang pikirannya, khayalnya, hatinya, imajinasinya, indranya, dia akan menyadari bahwa semuanya itu dalam rangka satu perjalanan ruhaniyah. Bulan Ramadan adalah madrasah ruhaniyah. Kita digempa, diberikan kekuatan insya Allah di bulan Ramadan ini untuk memasuki bulan-bulan selanjutnya. Makanya dalam hadis dijelaskan ada nikmat yang kita rasakan di bulan Ramadan ini yang tidak akan ditemukan di bulan-bulan yang lain. Tetapi semangatnya, spirit di bulan Ramadan ini insya Allah bisa kita bawa di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kalau kita jaga dengan baik bulan Ramadan ini, insya Allah Allah akan menganugerahkan kenikmatan yang lain di bulan-bulan selanjutnya. Makanya ulama menjelaskan, sebagian ulama, bahwa Lailatul Qadar itu sebenarnya tidak khusus di bulan Ramadan. Di bulan lain pun ada Lailatul Qadar. Selama manusia punya potensi untuk menerima itu, maka dia akan diberikan kadar dirinya. Karena Lailatul Qadar tidak lain adalah kadar yang akan diterima manusia sesuai dengan amal ibadah yang dilakukan. Lailatul Qadar tidak khusus di bulan Ramadan, tapi ketika dia siap menerima kadar dirinya, maka Allah akan memberikan kadarnya. Tetapi bulan Ramadan ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ada waktu dan ruang yang khusus yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita gunakan dengan baik, rahmat Allah di sini wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Jika kita pergunakan, insya Allah Allah akan berikan karunia yang luar biasa kepada kita. Jadi penting untuk menegaskan di dalam diri bahwa kita ini seorang pejalan. Ini sangat penting karena dengan perjalanan itu akan menegaskan diri kita. Dalam Al-Quran dijelaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, kami akan tunjukkan tanda-tanda kami di afaq, ufuk semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Jadi segala sesuatu itu ada afaq, ada anfus, ada semesta, ada di dalam diri kita.
Sholat yang kita lakukan ada afak, ada ampus. Puasa yang kita lakukan ada afak, ada semesta, ada ampus. Ada puasa afak yang lebih terkait dengan makan dan minum. Ada puasa ampusi, puasa yang terkait dengan apa yang kita lakukan di dalam batin kita. Yang menarik kata Sauman dalam surah Al-Maryam, surah Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, Maha Pengasih, sauman, untuk tidak berkata-kata. Jadi saum dalam surah Maryam ayat 26 itu dimaknai sebagai tidak berkata-kata atau puasa bicara. Setiap sahur kita berniat nawaitu sauma ghad. Kita menggunakan kata saum. Jadi saum, perbedaan saum dengan siam, saum ini meliputi aspek zahir dan aspek batin. Makanya ketika kita niat saum, nawaitu sauma ghadin, saum itu berarti kita berniat untuk baik dimensi zahir maupun dimensi batin. Jadi ini perbedaan antara siam dengan saum. Bagaimana dijelaskan dalam surah Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sauman. Jadi untuk menegaskan bahwa segala sesuatu ada afak dan ada ampus, ada semesta, ada ufuk, dan kemudian ada ampus apa yang ada di dalam diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan ada afak, ada ampus. Nah seharusnya kita sebagai punya kesadaran ilahiyah seperti yang kita lakukan malam ini, insyaallah kita menyadarkan itu juga bahwa kita juga melakukan selain afak yang ada di luar dan lebih terkait kepada dimensi zahir, tapi kita juga melakukan ini sebagai realitas yang ada di dalam diri kita disebut dengan ampus. Nah selanjutnya, seseorang yang malu dan menyesal karena perbuatan buruk yang telah dilakukan itu akan memudahkan kita untuk memperbaikinya. Jadi sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama kita bahwa ketika kita melakukan satu perbuatan yang tidak sepantasnya, kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, maka berlarilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak punya kesadaran ilahiyah, kita tidak menundukkan fitrah di dalam diri kita, mungkin kita pertama-tama mungkin akan menganggap sepele, tetapi kalau kita punya kesadaran ilahiyah, kita akan cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita menyarankan, misalnya kalau dalam pikiran kita muncul misalnya sedekah, maka saat itu juga harus kita lakukan meskipun kita sedekah kecil ya, hanya 1.000, 2.000. Tapi saya telah memenuhi panggilan itu, seperti itu. Jadi saya memenuhi panggilan. Kalau disuruh misalnya baca Quran, spontan kita baca Quran meskipun 1-2 ayat. Karena itu adalah bisikan dari dalam batin. Jadi selama itu kebaikan, seharusnya kita melakukan untuk menyahuti panggilan itu. Kata Rumi, suara ilahi senantiasa datang menghampiri kita. Kita yang senantiasa menolak entah ini atau itu dengan alasan yang lain. Tapi kata Rumi, suara ilahi senantiasa datang menghampiri kita. Kita inilah yang senantiasa menolak perkataan suara-suara itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau misalnya satu bentuk perbuatan yang tercela atau apapun itu, seharusnya kalau kita punya fitrah yang bagus, fitrah itulah yang mengajak kita untuk senantiasa memperbaikinya. Nah, tapi seorang yang bangga dengan perbuatan baiknya, jika dia tidak sadari, tentu perlahan-lahan akan membuat dia menjadi satu perbuatan yang angkuh. Dan puasa ini mengajarkan kita untuk menyembunyikan kebaikan. Saya tidak mungkin riak dengan puasa ya. Kan orang tidak lihat puasa saya. Bagaimana saya mau riak dengan puasa? Sulit ya. Tapi kalau misalnya sholat itu bisa karena ada sesuatu yang saya tunjukkan kepada orang lain. Kalau saya mengaji bisa karena ada suara yang saya. Tapi kalau puasa sulit untuk kita berbuat riak dengan puasa. Makanya dalam hadis dijelaskan as-shaumu li wa ana ajzibi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, puasa untukku wa ana ajzibi, dan akulah yang akan berikan ganjarannya. Puasa itu adalah syariat Tuhan. Karena yang tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak mati itu Tuhan. Hamba itu makan, minum, ngantuk dan mati.
Tapi yang tidak makan, tidak minum, tidak ngantuk, tidak mati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita seperti fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam ibadahku. Ketika kita berpuasa sebenarnya kita sedang masuk dalam syariat Tuhan. Kita memakai sifat Tuhan, kita memakai pakaian Tuhan. Ya, karena tidak makan, tidak minum itu adalah hakikatnya Tuhan. Kita sedang memakai pakaian Tuhan pada saat kita berpuasa. Makanya di bulan Ramadan ini seluruh amal-amal kita dilipat gandakan karena itu adalah amal Tuhan yang sedang kita lakukan. Kalau kita puasa, yang kita lakukan justru negasi. Tidak makan, tidak minum, tidak ini, tidak itu. Semuanya bentuknya negasi. Tapi kalau yang lain tidak negasi. Saya melakukan sholat, saya melakukan mengaji. Dan itu ada amal yang kita lakukan. Kalau puasa semuanya bentuknya negasi. Makanya dalam hadis dijelaskan as-shaumuli wa ana zidi, puasa untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Ibn Arabi menjelaskan as-shaumuli lalaka, puasa untukku bukan untukmu. Jadi Ibn Arabi mengutip hadis ini dan diperluas, as-shaumuli lalaka. Jadi hadis yang biasa kita dengar puasa untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Kemudian Ibn Arabi mengutip lebih luas lagi, as-shaumuli lalaka, puasa untukku dan bukan untukmu. Jadi untuk menegaskan bahwa itu adalah syariat ilahi yang sedang kita lakukan. Jadi dari subuh sampai maghrib kita sedang memakai pakaian ilahi. Makanya seluruh aktivitas, selama aktivitas kebaikan, maka itu dilipat gandakan. Makanya kan dalam hadis bahkan tarikan nafas pun itu dianggap sebagai ibadah, diberikan ganjaran. Tidurnya pun diberikan ganjaran. Karena kita sedang memakai pakaian ilahi dari subuh sampai maghrib. As-shaumuli wa ana zid. Nah terakhir, hadis-hadis seperti ini sebenarnya sangat banyak dalam Maksumin alaihissalam. Ini tugas kita untuk mengelaborasi lebih jauh yang disebut dengan hadis-hadis kehidupan. Ini adalah hadis-hadis yang sebenarnya punya dampak psikologis terhadap masyarakat dan untuk kita semua tentunya. Dan ini tugas kita untuk bagaimana hadis-hadis ini kemudian muncul agar kita bisa berkompetisi dalam menjelaskan tentang bahwa Islam juga tidak hanya terkait dengan ruang ibadah dan personal, tapi dia juga punya efek dalam dimensi psikologis kita dan juga tentu dalam kejiwaan kita. Mungkin sudah banyak yang saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.